Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari contoh materi transformasi refleksi yang ada di contoh 7 berikut ini. Soal nomor 1. Diketahui 4 buah titik membentuk sebuah persegi panjang pada sebuah bidang koordinat kartesius. Titik-titik tersebut adalah A. Negatif 3,4, B. 1,4, dan D. Negatif 3,7. Tentukan bayangan akhir keempat titik tersebut jika direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4 dengan menggunakan cara gambar dan cara rumus. Berikut ini kita akan menggunakan cara gambar. Jadi soal tadi diketahui bahwa titik A adalah negatif 3,4. Titik A negatif 3,4 tersebut akan kita tempatkan pada bidang koordinat kartesius. Letaknya adalah di sini, yaitu tadi A negatif 3,4. Kemudian diketahui berikutnya adalah titik B, yaitu 1,4. Kita letakkan lagi dalam bidang koordinat kartesius. 1,4 letaknya adalah di sini. Kita tuliskan B 1,4. Dan diketahui titik D adalah negatif 3,7, yaitu letaknya ada di sini, D negatif 3,7. Nah, dalam soal tadi disebutkan bahwa titik-titik ini membentuk sebuah persegi panjang, sehingga dari sini kita akan memperoleh titik C yang belum ada di soal tadi. Kita tentukan titik C nya sehingga membentuk sebuah persegi panjang. Kita tarik dari A ke B, kemudian tarik dari A ke D, sehingga kita akan memperoleh sebuah persegi panjang dengan titik C nya ada di sini. Iya. Maka C nya di sini adalah koordinatnya 1,7. Baik, ini kita sudah memperoleh sebuah persegi panjang ABCD. Jadi soal tadi diketahui bahwa persegi panjang ABCD ini direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti kita cari dulu cerminnya. Cermin yaitu terhadap sumbu X. Cerminnya berarti adalah sumbu X. Jika ini adalah persegi panjang ABCD dan cerminnya adalah sumbu X, ini kita anggap sebagai cerminnya, maka kita akan dapat menentukan bayangan dari ABCD tersebut dengan cermin sumbu X, yaitu masih ingat kalau dalam pencerminan jarak harus sama dan tegak lurus, sehingga kita akan memperoleh titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen sebagai berikut ini. Pertama kita akan cerminkan dulu titik A. Jangan lupa jarak harus sama, 1, 2, 3, 4. Jaraknya adalah 4 satuan terhadap cermin, maka bayangannya pun sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Sehingga kita akan memperoleh titik A aksennya adalah, yaitu ada di sini. Apa koordinat A aksennya? A aksennya adalah negatif 3, negatif 4. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk pencerminan titik B. Sama seperti tadi, kita hitung dulu jaraknya ke cermin, 1, 2, 3, 4. Maka dari cermin ke bayangannya adalah 1, 2, 3, 4. Sehingga kita peroleh titik B aksen. B aksennya adalah 1, negatif 4. Sekarang kita akan mencerminkan titik C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga jarak bayangannya juga sama, 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita peroleh titik C aksen. C aksennya adalah 1, negatif 7. Berikutnya titik D. Kita cerminkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Berarti bayangannya pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kita peroleh titik D aksen. Titik D aksennya adalah negatif 3, negatif 7. Dan kalau kita sambungkan titik-titik tersebut akan membentuk sebuah persegi panjang juga, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ya, ini adalah sebuah persegi panjang. Nah, setelah kita memperoleh persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, yaitu sebagai hasil dari pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian dari soal tadi diketahui bahwa dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan cerminnya dulu, yaitu cerminnya adalah X sama dengan 4. Dimanakah cerminnya? Nah, ini adalah cerminnya, yaitu X sama dengan 4. Maka dengan langkah yang sama kita akan dapat menentukan bayangan A aksen, D aksen, C aksen, D aksennya terhadap cermin X sama dengan 4. Baik, sekarang kita akan cerminkan titik A aksen terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan, maka bayangannya pun sama, jaraknya 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kita akan memperoleh titik A double aksen, yaitu di sini. A double aksennya adalah berapa? 11, negatif 4. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk titik B aksen. Yaitu jaraknya 1, 2, 3, maka bayangannya juga 3 satuan. 1, 2, 3. Sehingga kita memperoleh B double aksennya adalah 7, negatif 4. Berikutnya kita akan mencerminkan titik C aksen. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, jaraknya sama 1, 2, 3. Sehingga kita memperoleh titik C double aksen. C double aksennya adalah 7, negatif 7. Terakhir adalah titik D aksen. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jaraknya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kita peroleh titik D double aksen. Titik D double aksennya di sini adalah 11, negatif 7. Ya, sehingga ketika kita sambungkan lagi titik-titik tersebut akan membentuk sebuah persegi panjang A double aksen, B double aksen, C double aksen, dan D double aksen. Ya, itu adalah persegi panjang baru, yaitu hasil dari pencerminan terhadap sumbu X yang dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Sehingga hasil akhirnya adalah A double aksen 11, negatif 4, B double aksen 7, negatif 4, C double aksen 7, negatif 7, dan D double aksen 11, negatif 7. Baik, kita lanjutkan dengan menggunakan cara rumus. Seharusnya ketika kita menggunakan cara rumus akan memperoleh hasil yang sama dengan menggunakan cara gambar di langkah yang pertama tadi. Dari soal tadi kita tulis lagi apa saja yang diketahuinya, yaitu titik A adalah negatif 3,4, kemudian titik B adalah 1,4, dan titik D adalah negatif 3,7. Nah, di sini titik C belum ada, tapi karena diketahui membentuk sebuah persegi panjang, ketika kita lihat titik-titik tersebut, maka kita dapat memperoleh C-nya. C-nya adalah 1,7. Sekarang kita akan cerminkan satu persatu untuk titik-titik tersebut. Pertama kita akan cerminkan titik A negatif 3,4. Pencerminan pertama adalah oleh sumbu X, yaitu kita tulis MX. Masih ingat caranya? Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, berarti X-nya tetap, ya. X-nya tadi apa? Negatif 3, maka tetap negatif 3. Kemudian Y-nya berubah dari 4, berubah tanda menjadi negatif 4.
Ya, sehingga kita peroleh A aksennya adalah negatif 3, negatif 4. Berikutnya kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 4. X sama dengan 4. Masih ingat rumusnya? Ya, kalau terhadap garis X sama dengan 4, maka Y-nya tetap, tapi X-nya berubah. Berubahnya menjadi apa? Yaitu 2 kali 4 dikurangi negatif 3. Kita tuliskan yaitu 2 dikali 4 dikurangi negatif 3. Y-nya tetap, yaitu negatif 4. Sehingga kita peroleh A double aksennya adalah 2 kali 4, 8. 8 dikurangi negatif 3 adalah berapa? 11. Sehingga kita peroleh A double aksennya adalah 11, negatif 4. Berikutnya kita lanjutkan untuk titik B, yaitu 1,4 dengan cara yang sama ya. Pertama dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah B aksen berapa? 1, negatif 4. Ingat X-nya tetap, Y-nya berubah. Kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, B double aksennya adalah apa? 2 dikali 4 dikurangi X-nya tadi 1, Y-nya tetap, yaitu negatif 4. Sehingga B double aksennya adalah 2 kali 4, 8. 8 kurangi 1, 7, negatif 4. Berikutnya untuk titik C, 1,7. Pertama dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah X-nya tetap, yaitu 1, Y-nya berubah menjadi negatif 7. Kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, memperoleh C double aksennya adalah 2 dikali 4 dikurangi 1, Y-nya tetap, yaitu negatif 7. Sehingga menghasilkan 7, negatif 7. Terakhir ada titik D, yaitu negatif 3,7. Dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah X tetap negatif 3, Y-nya berubah menjadi negatif 7. Kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, diperoleh hasilnya D double aksennya adalah 2 kali 4 dikurangi negatif 3, Y-nya tetap, yaitu negatif 7. Sehingga diperoleh 11, negatif 7. Ya, sehingga hasil akhir dari pencerminan tadi adalah A double aksennya 11, negatif 4, B double aksennya 7, negatif 4, C double aksennya 7, negatif 7, D double aksennya 11, negatif 7. Silakan kalian cek kembali dengan jawaban dengan menggunakan cara gambar. Hasilnya akan sama. Baik, kita lanjutkan untuk contoh 7 soal nomor 2. Titik K, 7 tambah A, 2B kurangi 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dan dilanjutkan lagi pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif 2, sehingga menghasilkan bayangan K double aksennya adalah negatif 19,20. Pertanyaannya adalah tentukanlah hasil dari 2A dikurangi 11B. Mari kita kerjakan bersama-sama. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui tadi di soal, yaitu titik K adalah 7 ditambah A, 2B dikurangi 5. Kemudian tadi dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Masih ingat pencerminan Y sama dengan negatif X? Kita tulis dulu rumusnya ya. Jika diketahui A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Masih ingat rumusnya? Bayangannya menjadi apa? Bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Itu adalah pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. Kemudian Kak tadi dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif 2 atau terhadap garis X sama dengan H. Bagaimana rumusnya? Kita tulis lagi ya. A, X, Y jika dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka bayangannya adalah menjadi apa? Menjadi 2H dikurangi X, Y. Nah, dengan menggunakan rumus ini, mari kita akan mengerjakan soal tadi. Baik, sekarang kita akan cerminkan titik K, 7 tambah A, 2B kurang 5
dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Seperti rumus tadi. Nah ini, maka hasilnya adalah keaksennya menjadi negatif Y, yaitu berarti negatif dari 2B kurang 5, negatif X, yaitu negatif dari 7 tambah A. Sehingga kita dapat tulis keaksennya adalah negatif 2B tambah 5, negatif 7 dikurangi A. Kemudian dari keaksen ini dilanjutkan oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Kita tulis dulu ya. Keaksennya adalah negatif 2B tambah 5, negatif 7 dikurangi A, dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Sesuai dengan rumus yang tadi ini ya, menjadi 2H dikurangi X, Y, maka kita peroleh K double aksennya adalah 2 dikali negatif 2 dikurangi X. X-nya adalah negatif 2B tambah 5. Sedangkan Y-nya tetap, yaitu negatif 7 kurang A. Atau dapat kita tulis K double aksennya menjadi 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Kita buka kurungnya, negatif dari negatif 2B adalah plus 2B, kemudian negatif dikali plus 5 adalah jadi dikurang 5, negatif 7 dikurangi A. Atau dapat kita tulis lagi menjadi negatif 4 dikurangi 5 adalah negatif 9 ditambah 2B, negatif 7 kurang A. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa K double aksennya adalah negatif 19,20. Sehingga dari sini kita dapat tuliskan tadi dari hasil pencerminan kita peroleh K double aksennya adalah negatif 9 tambah 2B, negatif 7 kurang A, dan hasilnya adalah K double aksennya adalah negatif 19,20. Nah, dari sini berarti kita peroleh apa? Yang ini adalah nilai X, kemudian yang ini adalah nilai Y. Nah, kita kerjakan dulu yang X, yaitu negatif 9 ditambah 2B, artinya sama dengan negatif 19. Sehingga 2B sama dengan negatif 19 ditambah 9. Maka 2B sama dengan negatif 10, sehingga B-nya berapa? Negatif 10 dibagi 2, yaitu negatif 5. Kemudian untuk yang Y-nya, yaitu apa? Negatif 7 dikurangi A, itu sama dengan artinya 20. Sehingga negatif A sama dengan 20 ditambah 7. Negatif A sama dengan 27, maka A-nya adalah negatif 27. Nah, sekarang terakhir. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya adalah tentukan hasil dari 2A. Tentukan hasil dari 2A dikurangi 11B. Ya sudah, kita masukkan saja. Kita udah punya A-nya adalah negatif 27, B-nya adalah negatif 5. Kita masukkan, berarti 2 dikali negatif 27 dikurangi 11 dikali negatif 5. 2 dikali negatif 27 adalah berapa? Yaitu negatif 54, kemudian negatif 11 dikali negatif 5 adalah tambah 55. Sehingga dari sini hasilnya adalah 1. Jadi jawaban dari 2A dikurangi 11B sama dengan 1. Ini adalah hasil akhirnya. Baik, itu adalah contoh dari materi refleksi. Semoga kalian dapat memahaminya. Silahkan kalian pelajari berulang-ulang sehingga kalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.